Shalom, salam makan sehat. Pilih jadi murid atau jadi anak? Ayo, saudara pilih yang mana? Haruskah kita menjadi murid? Apakah murid itu menjadi keharusan dan merupakan syarat untuk mengikut Yesus? Mari kita lihat. Namun sebelumnya izinkan saya disclaimer dulu ya. Jadi video ini bukan bermaksud untuk merendahkan atau menyepelekan program pemuritan yang diadakan. Bukan untuk meniadakan juga. Nah, bahkan pemuritan itu berguna dan perlu, saudara. Namun jangan sampai kita berpikir kalau ada orang Kristen belum pernah ikut pemuritan adalah orang Kristen yang nggak benar. Enggak, saudara. Atau nggak sempurna. Enggak, saudara. Atau levelnya lebih rendah dari yang sudah pemuritan. Enggak. Apalagi sampai disebut Kristen abal-abal kalau nggak ikut pemuritan. Bukan itu, saudara. Oke, mari kita mulai. Nah, apa sih bedanya anak dan murid? Oke. Apa bedanya murid dan anak? Kalau anak bisa jadi murid, iya kan? Tapi kalau murid nggak bisa jadi anak, ya. Kalau anak bisa tanya kapanpun pada bapaknya, gitu kan? Karena anaknya. Tapi kalau murid harus tunggu kalau ada kelas, ada gurunya, baru bisa tanya. Tapi juga nggak begitulah maksudnya ya. Yang paling esensi adalah anak itu punya hak yang lebih daripada murid ya. Anak punya hak waris, kalau murid kan tidak. Iya kan? Ya. Kalau murid ya ada kewajiban harus dipenuhi. Kalau nggak sanggup ya bisa dikeluarkan, dipecat atau nggak naik kelas gitu ya. Kalau anak tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai anak, paling-paling dihajar oleh bapaknya, oleh orang tuanya. Tapi tetap nggak bisa dipecat dari anak, ya tetap anak kan gitu. Sudah melekat kalau anak ya anak, nggak bisa mantan anak, nggak ada saudara. Secara hukum tetap punya hak waris. Ya, sebenarnya video ini juga didasarkan pada banyak pernyataan ya saudara, yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus memanggil setiap kita bukan hanya untuk menjadi pengikutnya, tetapi juga menjadi murid. Jadi seolah-olah kita harus jadi murid gitu ya. Seolah terpisah antara pengikut dengan murid. Itu. Nah, ini mungkin didasarkan pada amanat agung yang disebut amanat agung, walaupun di situ tidak ada tulisan amanat agung, tapi di situ karena ada perintah di dalam Matius 28 ya, ayat 19. Mari kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini ya, karena ada kata-kata pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, maka sebagian dan banyak pendeta-pendeta itu akhirnya berkesimpulan kita wajib menjadi murid gitu ya, murid Kristus, murid Yesus gitu ya. Apakah benar demikian? Mari kita lihat dari bahasa aslinya saudara. Sebenarnya bahasa aslinya itu adalah mateteusate. Nah, bentuk dari kata mateteusate itu kata kerja saudara. VAAMP2 sebenarnya ya. Jadi adalah bentuk kata kerja ya. Terus kata kerja ini kata kerja perintah ya, untuk orang kedua, plural ya. Itu. Jadi bukan kata benda. Kalau murid kan kata benda. Itu. Mari kita lihat di terjemahan lain saudara, di terjemahan King James Version ya. Bunyinya seperti ini. Go ye therefore and teach all nation. Jadi diterjemahkan teach ya, bukan murid tapi teach. Disciple di sini teach, mengajar, karena kata kerja, bukan murid. Kalau murid kata benda. Nah, ini sebenarnya paralel juga dengan yang di Markus. Kisah yang paralel di Markus mencatat seperti ini. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah,
ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil ya. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Ya, di sini kalau di Matius dibilang ajarlah, teach ya, semua bangsa dan suruh membaptis, saudara. Jadi sebenarnya jadikanlah mereka murid, itu menurut saya kurang tepat ya, karena bahasa aslinya dalam bentuk kata kerja. Lebih tepat menurut saya diterjemahkan mengajar, memberitakan. Nah, itu lebih pas, karena kan kalau menjadikan murid semua bangsa apa kayak bisa ya. Kalau mengajar ya bisa memberitakan firman, semua bisa mendengar. Tapi untuk dijadikan murid, nah ini kan berbeda, satu hal yang berbeda. Mendengar berita sama menjadi murid itu kan berbeda ya. Kalau murid biasanya ya kalau secara legal mendaftar gitu ya. Ya memang itulah menurut saya ya. Jadi perbedaan anak dan murid itu seperti itu. Kalau anak punya hak, kalau murid ya tidak punya hak waris, saudara. Tapi jangan salah ya, pemuridan itu penting. Belajar secara disiplin itu penting. Untuk apa? Untuk mengenal Yesus Kristus. Karena kalau kita tidak mengenal Yesus Kristus, hidup kita bagaimana mau hidup seperti Yesus Kristus, seperti Kristus. Nah, oleh karena itu, pemuridan itu juga penting. Tapi jangan sampai disalahpahami bahwa yang sudah pemuridan lebih kudus dari yang belum pemuridan gitu ya. Lebih tinggi dari yang belum pemuridan. Bukan seperti itu. Jadi sebenarnya intinya di situ adalah memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Ya. Berikut ini tentang anak, saudara. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi untuk menjadi anak Allah itu percaya dalam namanya dan menerima Yesus Kristus. Kalau tadi ayat 26 seperti ini bunyinya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena iman, karena percaya di dalam Yesus Kristus. Ya, supaya kita punya hak waris, kita wajib menjadi anak-anak Allah. Kita wajib percaya maksudnya ya, supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau menjadi murid, wah, hati seorang murid lah yang paling penting ya. Untuk status murid saya kira tidak terlalu penting. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin.